Nah, saya ingin cerita. Mungkin ini bisa menjadi salah satu masukan bagi Anda untuk mencari istri ataupun tidak. Tapi sebenarnya ini untuk orang yang masih lajang ya, baik pria maupun wanita. Jadi ceritanya gini, ini sebenarnya ada hubungannya dengan malam nisfu Sya'ban. Mungkin semua orang tahu, dan sebagian orang tidak tahu bahwa ada doa yang diijabah Allah alam tuh ya, itu akan dikabulkan apabila kita melaksanakan malam nisfu Sya'ban. Itu tergantung kita ya, bisa percaya atau tidak dengan makna yang terkandung dalam malam nisfu Sya'ban. Tapi intinya malam nisfu Sya'ban itu bisa saja jadi doa kita dikabulkan Allah atau tidak. Tapi berdasarkan pengalaman saya untuk ada di setiap kegiatan malam nisfu Sya'ban, apa yang saya minta alhamdulillah terkabul. Tapi kemarin tuh saya tidak melaksanakan malam nisfu Sya'ban, tapi berdoa untuk saya dan pasangan dan keluarga saya. Tapi ini cerita dikit lah. Waktu saya masih lajang, saya punya keinginan untuk hadir di malam nisfu Sya'ban. Waktu itu saya kerja di Kalimantan dan saya cuti untuk agar dapat bisa mendapatkan malam nisfu Sya'ban. Dan saya cuti balik ke Palembang, dan di situ saya melakukan kegiatan masjid, yaitu melakukan kegiatan di malam Sya'ban. Jadi di antara dua sholat maghrib dan isya itu kita membaca surat Yasin 3 kali dan beserta doa-doanya. Nah, selanjutnya setelah itu setelah dilaksanakan kegiatan tersebut, jadi setelah sholat isya saya berdoa ya agar diberikan istri yang cantik, yang manis, yang baik, anak orang kaya, beragama Islam dan berpendidikan. Saya dan cinta sama aku. Ya mungkin itu ya hal-hal yang mungkin tidak masuk akal ya. Tapi setelah itu setelah selesai sholat doa, saya keluar dari musola itu ke masjid. Saya berjalan menuju ke rumah saya. Jadi pada saat itu tidak ada satupun orang yang saya jumpai ketika saya melakukan perjalanan dari rumah ke rumah saya. Mungkin ada sekitar 300 meter atau 400 meter, saya nggak ukur waktu itu. Jadi ketika hampir sampai rumah, saya berpikir wah jodoh saya nggak ada. Jadi ketika saya lihat sampai rumah, saya lihat ada sendal di rumah saya bertanya siapa nih. Dan ketika saya masuk, saya tidak jumpa siapa, dan rupanya dia ada di sebelah ruang tamunya. Jadi saat itu saya berjumpa dengan seorang wanita dan seorang ibu-ibu. Jadi wanita ini masih gadis kala itu, jadi dibawanya sama kawannya, teman tersebut yang kawan ibu saya itu temannya cewek ini. Nah, jadi karena sama saya wanita ini, dan dia bilang namanya ini, dan sejak itu saya berpikir, saya intip dari jauh dari belakang, dan rupanya dia tahu aku mengintip-intip. Itu ceritanya sudah menikah ya. Istri saya sama saya
melihat saya mengetik-ketik. Dan ketika itu saya melihat diri saya dan saya pikir apakah ini jurus saya? Apakah ini jurus saya? Saya nggak tahu. Tapi setelah itu ibu saya mendesak saya untuk menghubungi cewek ini, dan dulunya saya ogah, tapi apa salahnya kita ikuti kata hati orang tua untuk mendekati cewek ini. Jadi saya dekati dia dan saya pilih